lewat politik kita bisa bermanfaat. Maka dari itu saya sebenarnya bukan orang politik Mas Samsul, saya orang pedagang yang pengiriman pakan ternak ke Bali. Jadi setelah saya belajar sama ketua saya Pak Michael Edi Haryanto yang setiap harinya selalu turun ke masyarakat, berbagi ke masyarakat, menyapa masyarakat yang membutuhkan. Jadi tergugah hati saya untuk mengikuti jejak beliau. Jadi intinya kita kalau masuk politik bermanfaat itu lebih luas. Dalam artian kita sebagai pengusaha paling membantu 10 juta, 5 juta sudah. Tapi kita dengan masuk politik manfaat kita lebih luas lagi seperti itu. Kita berangkat jam 2 siang, pulang jam 2 malam sudah pernah. Jadi intinya ikhlas lillahi ta'ala untuk kemaslahatan kita membantu masyarakat. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Permasalahan yang di lapangan terkait masalah perempuan, memang setelah saya turun ke masyarakat itu yang saya terima itu yang pertama itu kalau saya datang wani piro itu yang nomor 1. Jadi ibu-ibu itu selalu lek ada uang ya iya. Jadi kita ke masyarakat itu harus pandai-pandai memberikan edukasi politik yang baik. Pilihlah wakil rakyat yang baik, kan seperti itu. Jadi menurut saya kendalanya kalau seorang perempuan itu intinya terutama ya money politik itu. Jadi setelah kita turun, kita pendekatan ke masyarakat, insya Allah dengan sendirinya nanti money politik itu akan mulai berkurang. Jadi masyarakat mulai pinter memilih calon wakil rakyat yang baik, yang benar-benar amanah, wakil rakyat yang tidak datang hanya 5 tahun sekali, di saat pemilu dia membeli suara, habis itu tidak datang lagi. Jadi intinya seperti itu yang saya sampaikan ke masyarakat. Jadilah pemilih yang baik, yang bisa memilih wakil rakyat yang benar-benar amanah, yang bermanfaat untuk masyarakat. Perempuan memang harus memilih perempuan, gitu. Perempuan sekarang tidak untuk menjadi objek, tetapi sekarang menjadi subjek, gitu. Dan saya nyalek, bukan cuma nyalek, saya ingin melakukan perubahan buat perempuan. Jadi perempuan itu tidak hanya untuk masak, ya kan, di dapur, di kasur, tidak untuk itu. Cuman kepingin perempuan bisa melakukan perubahan lebih baik lagi. Artis ini hanya hobi, gitu. Jadi tidak salah kalau semisal artis mau mengikuti politik. Awal mula saya itu tidak suka dengan politik dan saya tidak tahu politik itu apa. Tetapi karena saya sering mengikuti kegiatan kampanye dari ketua sama Busek, saya jadi tahu bahwa politik, dari politiklah kita bisa membantu masyarakat. Leona tahu bahwa ibu-ibu banyak yang mengeluh tentang perekonomian, gitu, tentang anak yang sekolah mungkin putus kayak gitu, seragam sekolah. Nah betul, berarti tugas Leona paham untuk ke depan di tahun 2024 kalau emang Tuhan mengizinkan Leona bagaimana ke depannya, insya Allah Leona akan merubah perekonomian rakyat. Waduh, luar biasa. Keinginan saya untuk ikut dalam caleg itu ada beberapa hal yang mendasari. Ya, oke. Pertama, saya itu punya kebiasaan karena saya pengusaha, sebagian keuntungan saya itu saya bagikan. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan itulah, terus Pak Michael itu mempengaruhi saya tertarik, ayo kamu bisa melakukan lebih luas, apa yang sudah kamu lakukan itu kamu bisa melakukan lebih luas, bisa di Kecamatan Banyuwangi, Kecamatan Gelaga, Kecamatan Kabat gitu.
dengan tujuan salah satunya saya itu ingin memperjuangkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro perempuan. Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak mendiskriminasikan perempuan. Oh iya. Jadi kesempatan untuk menjadi caleg ini saya merasa kesempatan yang sangat bagus untuk terjun dalam dunia pemerintahan, memajukan pendidikan perempuan-perempuan. Maksudnya pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal ya, karena kita sebagai ibu rumah tangga kalau kita mempunyai pendidikan yang lebih bagus kan menciptakan generasi yang lebih bagus juga. Tahun 2024 itu kita perempuan itu bukan hanya sebagai persyaratan 30%. Oh. Banyak perempuan-perempuan yang turun di lapangan itu, contohnya Mbak Leona ini jadi terkenal di kalangan milenial. Jadi populer lah, bukan hanya sebagai pelengkap. Dan saya yakin pada semoga di pemilu 2024 itu untuk DPRD Banyuwangi melebihi dari 30%. Oh. Karena banyaknya perempuan-perempuan yang ada di Demokrat itu membawa pengaruh dan suara yang cukup signifikan menurut saya. Banyak yang betul-betul terjun secara langsung dan mendapat apresiasi di masyarakat. Kita itu kalau secara teori dengan lapangan pasti sangat-sangat jauh berbeda. Jauh ya. Apa yang kita bayangkan saat kita terjun pasti akan sangat berbeda. Begitu kita berkomunikasi, begitu kita bertemu, itu kita harus sangat-sangat fleksibel dan betul-betul memahami apa yang mereka mau dan bisa berkomunikasi secara baik. Karena kalau kita tidak bisa membuka komunikasi, menyampaikan secara baik, pasti akan hening-hening saja. Pasti tidak akan hidup apa yang kita lakukan pertemuan itu. Jadi kalau menurut saya betul kita tidak bisa hanya belajar dari apa yang kita lakukan secara teori, tapi penerapan lapangan itu sangat susah dan luar biasa beratnya. Yeah. Karena sesungguhnya berpartisipasi politik sekarang itu tidak mudah, Bapak. Dan apakah 30% kuota perempuan itu tidak terpenuhi, artinya tidak ada keterwakilan perempuan, tidak ada penguatan keterwakilan perempuan? Ya belum tentu. Saat ini di Provinsi Jatim, di DPRD Provinsi Jatim itu kuota perempuan hanya 12%. Apakah itu tidak mewakili perempuan? 12 itu mayoritas ya, total ya. Total. Apakah itu tidak mewakili perempuan? Mewakili. Buktinya Ketua DPR RI kita hari ini Mbak Puan Maharani itu perempuan. Waduh, gubernurnya perempuan. Gubernurnya Bu Hovifah perempuan, Bupati Banyuwangi perempuan. Yeah. Nah seperti itu. Maka luar biasa hari ini Sri Kandi Demokrat itu merupakan pejuang perubahan dan perbaikan. Ini luar biasa. Saya sangat merasa mendapat support baik itu dari intern maupun ekstern. Secara intern saya mungkin sebagai ibu, sebagai istri. Tapi ekstern saya didukung oleh masyarakat, didukung oleh Bapak Michael, Bu Sekretaris, serta jajaran, serta yang duduk di depan ini. Partai politik merupakan alat atau jembatan kita menuju parlemen. Tanpa partai politik kita tidak bisa. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Maka kita betul dikaderisasi oleh ketua partai, yang mana ketua partai itu memiliki kapabilitas dan elektabilitas, sehingga kita punya masing-masing kita bisa berperan terhadap potensi kita. Kita diberikan ruang banyak. Baik itu ruang berpikir, ruang diskusi maupun mengembangkan potensi. Nah maka yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kesetaraan ada, kesempatan banyak, ruang untuk berdiskusi
luar biasa Terbuka. setiap hari, terbuka, tidak hanya terhadap kader, tidak hanya penguatan terhadap kader, tapi bagaimana kita menguatkan diri kaderisasi terhadap masyarakat, sehingga gurunya itu masyarakat, Pak. Gurunya adalah masyarakat. Gurunya adalah masyarakat. Kalau belajar di buku gampang ya, tinggal buka ya teori. Ya, kalau belajar di buku, apalagi sekarang ada smartphone, ada Google. kita tinggal Iya. Google aja. Tapi kalau belajar dengan masyarakat, kita door to door, face to face terhadap masyarakat, belum tentu visi misi kita sama, sepemikiran kita belum tentu. Maka harus langsung dan terjun langsung kepada masyarakat. Dan Itu penguatan kaderisasi. Itu kaderisasi. Jadi economic analysis of law itu menjelaskan bagaimana meneliti perempuan dari segi ekonomi hukumnya, bahwa perempuan yang secara tidak langsung kita terus membudayakan namanya budaya patriarki. Budaya patriarki itu mengungkung perempuan di sumur, dapur, dan kasur. Ya. Nah, meskipun saya sekolah setinggi apapun, ujung-ujungnya juga di rumah tangga seperti itu. Akan tetapi, beda dengan perempuan yang berkarir. Perempuan yang mungkin hidupnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Secara mental dia oke, tapi terkadang finansial tidak mendukung. Nah, sehingga hal ini juga menghambat perempuan tersebut untuk berpartisipasi politik. Luar biasa Bapak Michael sangat mengakomodir kita dan tidak ada perbedaan. Justru kita diakomodir semua, tidak ada yang namanya diskriminasi. Maka itu adalah bentuk dari ethics of rights. Kita diberikan kesempatan yang sama, luar biasa.